Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada di hari ini dan memberi kita waktu dan kesempatan kembali untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai umat, kita sangat penting untuk senantiasa mendengar firman karena melaluinya iman kita bisa bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami patut menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan Engkau beri kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 149 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup berkenan kepada Tuhan. Menjadi suatu usaha kita, menjadi suatu pergumulan kita setiap saat supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Menjadi suatu perjuangan yang terus-menerus kita kejar dalam hidup ini supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Secara khusus umat Israel pada waktu itu Tuhan berkenan. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh umat Israel sehingga mereka berkenan kepada Tuhan? Itu juga yang menjadi perenungan kita bersama, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Apakah yang harus kita buat? Apa yang dituntut dari saudara dan saya supaya kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan? Ada dua hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 3, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Ayat 1 sampai 3 menjelaskan bagaimana umat Allah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bagaimana mereka bersuka cita dan bersorak-sorak. Dan mereka memuji-muji Tuhan. Disinilah kita melihat supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka yang pertama kita harus senantiasa memuji Tuhan. Kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Kita harus senantiasa menyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau dan itu berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk mewarnai hidup kita dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mulut kita selalu memuji-muji Tuhan. Karena ketika kita senantiasa memuji-muji Dia, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus memahami bahwa Tuhan sangat senang kalau kita memuji Dia. Tuhan sangat senang kalau kita memuliakan Dia dengan bibir mulut kita, dengan puji-pujian kepada kita, kepada Tuhan. Karena itu kita belajar ketika kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati, supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua,
supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat 1, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Diulang lagi dalam ayat 5, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. 2 kali di situ disebut orang-orang saleh. Artinya menunjukkan bahwa supaya hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kita jadi umat yang berkenan kepada Tuhan, maka yang kedua adalah kita harus hidup saleh. Hidup saleh artinya bahwa kita hidup melakukan hal-hal yang sesuai firman. Hidup saleh artinya bahwa kita mau taat terhadap segala perintah-perintah Tuhan. Kita mau menjauhi semua larangan-larangan Tuhan. Hidup saleh artinya bahwa kita mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita hidup saleh di mata Tuhan, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar dalam hidup ini sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya, supaya kita terus belajar dan berusaha, supaya kita hidup saleh di mata Tuhan. Orang yang saleh memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Orang saleh dia rajin sembahyang. Orang saleh dia rajin membaca firman. Orang saleh dia rajin untuk membaca firman ataupun mendengarkan firman dalam kehidupannya sehari-hari. Kita terus belajar dan berproses dalam hidup supaya kita dikategorikan sebagai orang yang hidup saleh di mata Tuhan. Karena ketika kita hidup saleh di mata Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus belajar dan berusaha supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kami senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami senantiasa hidup saleh di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang dalam keadaan sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jama, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.